Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santa Faustina Kowalska, Rasul Kerahiman Ilahi. Helena Kowalska lahir di Glasgow, Polandia 25 Agustus 1905 sebagai anak ketiga dari 10 putra-putri pasangan suami istri Katolik saleh Stanislaw Kowalski dan Mariana Babel. Sementara mengembalakan sapi, Helena biasa membaca buku kegemarannya adalah riwayat hidup para santa dan santo. Helena kecil juga suka berdoa. Kerap kali ia bangun tengah malam dan berdoa seorang diri hingga lama sekali. Apabila ibunya menegur, ia akan menjawab, "Malaikat pelindung yang membangunkanku untuk berdoa." Ketika berusia 16 tahun, Helena mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga agar dapat meringankan beban ekonomi keluarganya. Tetapi setahun kemudian ia pulang ke rumah minta izin masuk biara. Patuh pada kehendak orang tua, Helena bekerja kembali sebagai pembantu. Ia hidup penyangkalan diri dan mati raga hingga suatu hari bulan Juli 1924 terjadi suatu peristiwa yang mengguncang jiwanya. Setelah ditolak di banyak biara, akhirnya Helena tiba di biara Kongregasi Suster-Suster Santa Perawan Maria Berbelas Kasih. 1 Agustus 1925 menjelang ulang tahunnya yang ke-20, Helena diterima dalam Kongregasi Suster-Suster Santa Perawan Maria Berbelas Kasih. Aku merasa sangat bahagia, seakan-akan aku telah melangkahkan kaki ke dalam kehidupan Firdaus. Tenang Santa Faustina. Tanggal 30 April 1926, Helena menerima jubah biara dan nama baru, yaitu Suster Maria Faustina. Di belakang namanya, seizin kongregasi yang menambahkan dari Sakramen Maha Kudus. Dalam upacara penerimaan jubah, 2 kali Suster Faustina tiba-tiba lemas. Pertama ketika menerima jubah, kedua ketika jubah dikenakan padanya. Dalam buku catatan harian, Santa Faustina menulis bahwa ia panik dan sekaligus tidak berdaya karena pada saat itu ia melihat penderitaan yang harus ditanggungnya sebagai seorang biarawati. 22 Februari 1931, Santa Faustina mulai menerima pesan kerahiman ilahi dari Kristus yang harus disebar luaskan ke seluruh dunia. 4 tahun ia mencatat wahyu-wahyu ilahi, pengalaman-pengalaman mistik, juga pikiran-pikiran dari lubuk hatinya sendiri, pemahaman serta doa-doanya. Pesan kerahiman ilahi yang diterima Santa Faustina sekarang tersebar luas ke segenap penjuru dunia, dan buku catatan hariannya Kerahiman Ilahi dalam Jiwaku menjadi buku pegangan bagi devosi kerahiman ilahi. Santa Maria Faustina Kowalska dari Sakramen Maha Kudus, Rasul Kerahiman Ilahi, wafat tanggal 5 Oktober 1938
di Krakow dalam usia 33 tahun karena penyakit TBC yang dideritanya. Jenazahnya mula-mula dimakamkan di pekuburan biara, lalu dipindahkan ke sebuah kapel yang dibangun khusus di biara. Tahun 1967, dengan dekret Kardinal Karol Wojtyla, Uskup Agung Krakow, kelak menjadi Santo Paus Yohanes Paulus II, kapel tersebut dijadikan Sanktuarium Relikwi Abdi Allah Suster Faustina Kowalska. Pada pesta keramaian ilahi 18 April 1993, Suster Faustina dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II, dan pada pesta kerahiman ilahi tanggal 30 April tahun 2000, ia dikanonisasi oleh Paus yang sama. Pesta Santa Faustina dirayakan setiap 5 Oktober. Wafat 5 Oktober 1938 di Krakow, Polandia karena sakit TBC. Kota asal Głogowicz, Polandia. Federasi 7 Maret 1992 oleh Paus Yohanes Paulus II. Beatifikasi 18 April 1993 oleh Paus Yohanes Paulus II, dan salah satu mukjizat sebagai syarat beatifikasinya adalah penyembuhan Maureen Deegan yang menderita Milroy Syndrome. Kanonisasi 30 April tahun 2000 oleh Paus Yohanes Paulus II. Salah satu mukjizat sebagai syarat kanonisasi adalah penyembuhan kondisi jantung Pater Ronald P. Peetle. Salam kasih, terpujilah Tuhan. Amin.